Namanya usaha itu pasti ada titik rendahnya. Buat anak-anak kan lebih gampang ya nyebutnya. Di mana JKT, JKT. Dan anak-anak muda juga familiar sama JKT48 kemarin kan. Bukan 48 ya, JKT aja. Gini ya, aku juga terharu. Kenapa Kak? Kenapa? Oke, sekarang kita udah ada di warung JKT. Ini Jalan Kulim Tampan ya. Jadi di sini ini rame banget ya. Jadi mengundang perhatian kita banget. Nah, warung JKT ini ya kan ternyata juga menjual atau menyediakan menu teh talua ginseng super teen. Makanya kita mau mampir dan bakal ngobrol-ngobrol juga sama pemilik warung JKT ini dan ngelihat nanti orang-orang yang udah order teh talua ginseng super teen. Ayo kita ikut masuk ke dalam warung JKT. Oke nih, sekarang kita udah di dalam warung nasi goreng JKT, Jalan Kulim Tampan. Oke, ini ya Allah dari kemarin itu ya, ini menyita perhatian banget kalau misalnya kalian juga lewat di Jalan Kulim Tampan ini ya. Kenapa? Karena sepanjang Jalan Kulim ini kan lumayan banyak tuh warung-warung atau usaha-usaha kuliner lumayan banyak. Tapi yang rame banget itu di sini ya. Jadi sampai tengah malam sampai dini hari juga rame di sini. That's why kita datang ke sini dan kita juga dengar ternyata di warung nasi goreng JKT ini juga menyediakan menu teh talua ginseng super teen. Makanya kita datang ke sini nih buat ngajak ngobrol si pemilik warung nasi goreng JKT ini nih. Di sebelah aku udah ada Kak Yola. Hai. Wah, makasih loh Kak. Boleh, sama-sama. Kita udah diizinin buat datang buat ngepoin warung nasi goreng JKT ini. Ya, oke. Kak Yola, kita mau nanya dong Kak Yola, ini warung nasi goreng JKT ini udah berapa lama sih warung ini? Ini dari tahun 2015 ya. Wow, udah 7 tahunan dong. 7 tahun. Oke, udah 7 tahun. Dari awal emang rame begini Kak? Oh enggak lah, namanya usaha kan kita mulai dari nol ya. Oke. Yang namanya usaha itu pasti ada titik rendahnya. Yes. Di awal kita buka itu pasti nangis. Oh tuh. Ini yang mau kita ulik. Kita mau kasih value gimana caranya seorang entrepreneur yang mungkin bisa dikatakan sukses sekarang ini bisa bertahan dan bisa tetap survive gitu loh ya. Jadi nanti kita bakal tanya-tanya sama Kak Yola ini. Tapi sebelumnya Kak Yola di awal ini nih kita mau tanya, ini warung nasi goreng JKT ini bukannya dari jam berapa sampai jam berapa? Terus setiap hari kah atau memang ada hari-hari tertentu kita libur Kak? Kita bukanya setiap hari. Oke. Kalau buat prepare-nya itu dari anggota dari jam 4 ya. Sore? Ya prepare. Tapi kalau untuk mulai jualan itu yang mulai start udah ready kira-kira jam 5 atau setengah 6 lah. 5 setengah 6 udah bisa order? Iya udah bisa order. Udah open order. Oke. Oke deh, nah ini bukannya dari jam setengah 5 sampai jam 3. Kadang kalau malam minggu kita sampai jam 5 loh. Oke, nih Kak, kita ini di sini juga ngelihat kan menunya banyak banget. Mulai dari mie-mian, terus ada nasi-nasi gorengan juga ya Kak ya. Ini emang dari awal tuh namanya nasi goreng, terus akhirnya bisa ngejual mie-mian juga atau gimana Kak awalnya? Awal mula berdiri deh yang dijual itu apa Kak? Oh, kita awal mula itu namanya memang
warung JKT. Aha. Nah, terus yang kita jual itu memang udah dari awal nasi goreng, mie Aha. kuning, bihun, kue tiaw, minas. Oke. Kalau buat makanan ya ada nasi goreng cabai hijau juga. Oke, aku udah nyobain tadi, udah coba. endul banget Kak. Makasih. Ya Allah, terus. Memang namanya karena kita berada di Jalan Kulim Tampan, makanya kita bikin warung JKT. Jadi buat anak-anak kan lebih gampang ya nyebutnya. Di mana JKT. Dan anak-anak muda juga familiar sama JKT48 kemarin kan. Bukan 48 ya, JKT aja. Gue kira karena JKT48. Cuman emang kayak akronimnya enak aja ya Kak. Iya, enak JKT. nyebutnya. Bener sih. Ih pinter ya Allah. Oke, nah Kak, ini kalau misalnya ditanya kenapa namanya yang masuk brandnya nasi goreng, kenapa bukan warung mie goreng JKT? Emang di sini andalannya mie goreng atau gimana? Nasi goreng atau gimana Kak? Kalau buat sekarang nih ya, andalan kita itu minas. Mie nasi goreng, ya kan? Mie nasi goreng. Dan masalah warung JKT, sebenarnya bukan warung nasi goreng, tapi warung JKT. Kita nyebutnya warung JKT gitu aja. Warung JKT, jadi dia ngelingkup semua. Kalau warung nasi goreng kan itu hanya fokus ke nasi goreng. Kita bikinnya warung JKT. Oh iya, nggak ada nasi gorengnya lagi Bang di logo baru. Bukan. Ini aku ngeliat yang ini Kak. Ih, copot kan lah spanduk itu Kak. Oh iya, iya kan? Nanti kita ganti ya. Jadi aku kira kan tadi ini pemiliknya orang Jakarta nih, ya Allah, hati-hati nih sama orang Jakarta. Kataku gitu tadi. Aku orang Payakumbuh. Wih, sama Uci Kak. Nah nih Kak, kita dari andalannya tuh mie nasi goreng. Emang sehari itu bisa berapa banyak terjualnya, berapa piring gitu? Aku sebutin nih. Iya dong. Nanti pada mau jualan loh. Keriaan yang hakiki Kak. Oh gitu ya. Ya Allah, sekarang makin ria, makin eksis. Oke, nggak tentu juga sih, tapi paling sedikit itu kita jualnya di 300 porsi. Allahu Akbar, 300 porsi satu malam guys. Ini paling patut kita dikit contoh. ya. Ya Allah, paling dikit Kak. Bisa nembus berapa banyak? Terkadang di malam minggu kita bisa nembus sampai 500 atau 600 Allahu porsi. Akbar. Pantas sekarang bentukannya kayak Yola, kayak nyonya. Menter banget guys. Ya Allah, ternyata udah sekencangnya itu jualannya ya Kak. Alhamdulillah iya. Ya Allah subhanallah. Itu baru minas loh guys, belum lagi bihunnya. Yaudah, kalian sekarang yang profesinya di luar itu coba ayo sini kita bisikin. Kita mau nanya-nanya Kak Yola nih, gimana caranya bisa punya usaha kayak gini. Oke Kak Yola, nanti kita mau nanya menu-menu yang lain juga. Tapi kita udah dapet nih, udah notit bahwa andalannya itu di sini minas. Iya, bisa angka tembus 500 porsi per malamnya, luar biasa. Kak, kalau misalnya ditanya kita udah bergerak ke menu. Sekarang kita supaya relate ke Teh Taluanya, aku nanya menu minuman ya Kak. Iya. Oke. Nih Kak, selain makanan, kita menu lain apa lagi nih Kak? Menu lain kita buat minuman yang hangat-hangat, ada teh telur. Teh telur. Terus ada bandrek juga. Terus buat yang dingin kita punya jus. Nah, teh telur nih menarik nih ya kan. Kita makanya datang ke sini juga dapat info juga bahwa di warung JKT ini ada teh talua. Nah, teh talua itu kan di tempat-tempat lain tuh ada teh talua madu, ada teh talua tapai, ada teh talua ginseng super tin juga. Nah, di sini juga ada ya Kak? Ada, di sini ada teh telur tapai, ada teh telur aja. Teh telur kopi juga bisa, tergantung request. Bisa. Termasuk teh telur ginseng super tin, ginseng super tin. Ini menu baru ya Kakak bilang ya? Menu baru. Kalian harus nyobain di sini. Ini bakal bisa tembus berapa gelas nih Kak? Misalnya kok secara keseluruhan teh telur berapa banyak terjual? Minimal ya, minimal 30. Aku suka loh sama dia, selalu dari angka minimal ya kan. Tandanya dia rendah hati guys. Kalau kita itu kan kayak pengen ria aja. Pokoknya nggak nyampe 500, dia bilang 500-an lah, kadang sampai 600, padahal 503 ya. Kayak keriaan hakiki gitu loh. Gak boleh. Dia selalu bergerak dari yang paling kecil. Tapi paling banyak itu bisa berapa gelas?
Bisa mau 100 gelas juga. Kalau di saat pas lagi rame ya mau 100 gelas. Wow. Berarti bisa sampai 3 papan lebih bisa, ya Kak? Bisa. Subhanallah. Nah ini nih Kak, kita mau nanya-nanya rahasia suksesnya warung JKT ini ya kan, tapi intinya kita mau kasih tahu di awal nih teman-teman yang dengerin Barabas atau juga yang nonton konten ini ya kan, bahwa di warung JKT sekarang juga udah ada teh talua ginseng super teen yang viral di Instagram itu ya. Oke ini Kak Yola, kita mau ngulik-ngulik tentang menjadi seorang entrepreneur. Waktu dari awal menjadi atau terjun di bisnis ini, apakah ini kali pertama Kak Yola coba-coba membuka usaha, atau ini kali pertama buka usaha kuliner karena sebelumnya usahanya di bidang lain gitu? Enggak, ini beneran mula dari Iya dong, okay. Bener. Aku buka usaha ini sama suami itu dari pacaran ya. Ya Allah. Masih dari pacaran. Pacaran yang sangat produktif. Dari pacaran. Terus awal mulanya suami aku itu kerja ikut orang. Ya, tapi kalau ikut orang ya gimana ya, zaman sekarang kita mau makan gaji kan kebutuhan pasti akan meningkat nih. Banget. Ya kalau mau buka usaha itu kita harus punya mental. Karena usaha itu jaminannya kaya. Ya kalau yakin ya, kalau kita yakin. Tapi diimbangi juga kita nggak boleh sombong. Oke, gitu ya Kak ya? Iya gitu harus. Oke, kalau menurut Kakak nih di bidang kuliner, Kakak setuju nggak atau apa komentar Kak Yola nih? Ada statement yang bilang kalau kita mau buka usaha kuliner, kita ya harus bisa pinter masak gitu. Nggak, orang kalau kita mau buka usaha kuliner, dari aku ya. Orang pintar masak itu belum tentu pintar jualan. Belum tentu pintar jualan. Nah kalau kita dagang, yang paling penting itu pelayanan. Pelayanan ya Kak. Apapun usahanya kalau kita bergerak di bidang dagang ya, pelayanan itu apapun nomor yang satu. Jual gitu nomor ya. satu pelayanan. Wow. Emang Kak Yola mengedepankan pelayanan yang seperti apa sih? Kalau bagi aku sama suami, di saat kita jualan itu kalau bisa pelanggan itu kita jadiin temen. Oh ya? Selama ini Kak Yola emang begitu? Iya emang begitu. Jadi kita sama pembeli itu ya harus akrab. Nggak boleh sombong. Tadi makanya aku bilang nggak boleh sombong. Iya sih. Tuhan nggak suka sama yang sombong ya. Iya bener, nggak boleh. Oke, jadi kayak misalnya contoh kecil yang harus dilakukan oleh seorang pedagang ngasih tunjuk bahwa dia itu deket sama konsumennya. Kayak misalnya gimana Kak? Gini misalnya kan dia belanja, kalau kita senggang ya kalau dia mau duduk sama kita atau kita mau duduk sama dia ya boleh. Oh kita samperin mejanya. Iya. Diajak ngobrol. Iya, diajak ngobrol. Ya Allah dia pinter. Jangan-jangan Kakak mantan marketing hotel enggak? Enggak ya aku. enggak. Kan? Ya Allah dia pinter banget lagi. Oh jadi gitu ya. Emang bener-bener harus ada kayak apa namanya? Pelayanan yang benar-benar membuat si pelayan itu mau balik lagi gitu ya Kak ya. Ih setuju banget aku. Nah jadi ini baru kali pertama loh Kak aku ketemu sama yang punya warung, yang punya usaha kuliner, yang dia kayak punya pendapat lain mengenai orang yang pengen punya buka usaha di bidang kuliner yang nggak mesti harus bisa masak gitu. Nggak bisa ya? Kakak dari awal kakak yang masak duluan atau memang udah hire chef? Aku nggak bisa masak. Ini bukti nyata. Aku cuma bisa masak nasi goreng aku bisa. Indomie aku bisa. Tapi kalau buat mie kuning, kue tiaw, bihun aku nggak bisa, aku nggak berani. Tuh. Tapi, artinya memang bukan berarti sekarang udah rame terus nggak masak, tapi dari awal juga emang kakak udah percayakan ke tukang masak? Enggak, yang pandai masak itu suami. Suami aku yang pandai masak. Nah usaha itu kalau merintisnya pasti susah. Tapi kalau udah jalan alhamdulillah enak. Bisa kita tinggal. Setuju sekali. Nah Kak Yola ini mengenai buka usaha deh. Kalau tadi kan Kak Yola udah kasih modal nih. Modal yang paling harus ada itu mentalnya tadi kan? Iya mental. Mentalnya harus berani dan harus siap menghadapi naik turunnya kondisi usahanya. Iya benar. Nah kalau misalnya si warung JKT ini pernah mengalami kondisi yang
memprihatinkan juga? Pernah. Aku di tahun 2015 itu baru pindah ke ruko. Awalnya langsung ke sini Kak? Enggak, awalnya kan karena 2014 aku di seberang situ. Itu dengan modal dan modal yang sangat minim. Aku nggak punya modal, hanya modal keberanian aja. Waktu itu modal uangnya kalau rupiahnya berapa? Ingat gak? Aku itu modal pinjem ya. Suami modal pinjem itu 25 juta. Oke, itu udah dapat apa aja 25 juta? Itu 25 juta di saat itu aku nggak punya apa-apa. Jadi untungnya tempat yang aku kontrak itu udah ada etalasenya. Jadi aku bayar kontrak 13 juta. Untuk setahun? Untuk setahun. Sisanya aku belikan peralatan. Misalnya kayak kuali, kompor, gelas. Itu cukup tuh 13 juta 20 berapa aja? 25. Iya dicukup-cukupin, namanya kita nggak punya modal ya. Bener. Itu pun modal pinjam loh. Ya Allah. Itu modal utang. Ya Allah. Memang aku nggak punya modal. Kalau ditanya dari awal kami nggak punya modal. Iya aku setuju banget nih. Hanya modal mental dan keberanian. Satu lagi memang harus jujur ya. Di saat kita dikasih kepercayaan, ya kita jagalah. Iya setuju. Aku suka banget sama poin yang itu. Harus bisa dipercaya. To be trusted. Nah nih kalau misalnya ini Kak, kalau misalnya waktu susahnya banget itu di awal-awal, itu Kak Yola masih ingat nggak? Yang beli itu berapa banyak di hari pertama buka? Kalau aku sama suami ya baru buka itu dapat 700.000 aja. Itu hari apa waktu itu? Enggak, itu setiap hari. Enggak, waktu buka pertama kali nih kita buka dagangan hari ini, warung kita buka gitu. Oh, kalau baru-baru buka kayaknya lupa ya. Iya, oke. Tapi yang pertama kali dibuka warungnya itu laku berapa porsinya itu inget nggak? Dapat uang berapa peraknya deh? Makanya aku bilang dapat 700.000 aja itu udah alhamdulillah. Ya Allah, 700.000 per hari udah siang malam. Dari sore ya, dari jam 3 sampai jam 3 subuh. Dari awal yang dijual emang udah beginian Kak? Udah beginian. Sama ya? Sama dari awal. Yang paling yang nambah sekarang Tetalua ginseng supertin-nya. Oke. Jadi itu 700.000. Terus itu udah paling banyak ya? Paling banyak, paling dikit? Paling dikit 400.000 lah. Wow. Dan itu dirasain waktu itu rugi atau untung Kak? Rugi lah ya. Rugi. Kenapa? 400.000 kali sebulan 12 juta juga loh. Karena kita punya anggota juga yang harus dibayar kan. Wow. Jadi ya mau nggak mau ya harus pandai-pandai. Anggota waktu itu berapa? Anggota waktu itu 2. Oh langsung hire ya Kak? Langsung 2. Karena kalau sendiri juga payah juga. Yang nyuci piringnya siapa? Yang ambil airnya siapa? Ya kan? Aku suka yang ini nih. Aku nggak suka kalau misalnya kau buka pertama kau harus masak, kau ngangkat galon, kau nyuci piring. Ya nggak hidup lah. Ya Allah gitu. Dari kecil aku nggak pernah dididik seperti itu. Sombong kan? Aku bilang MC-nya sombong. Bercanda. Nggak apa-apa. Dari kecil aku disuruh nyapu, nyuci piring di rumah samunya. Cuman sekarang kan udah malas ya Kak. Udah besar. Jadi, ya udah kan? besar kan. Jadi disuruh orang aja. Kakak langsung hire 2 orang ya waktu itu? Iya 2 orang. Wow. 2 orang terus suami sama aku. Jadi berempat kami. Berempat ya. Jadi kalau cuma 400 sampai 700 itu belum untung lah. Belum lah, hanya balik modal kan balik modal. Sampai berapa lama tuh kita buka usahanya, tiba-tiba Kak Yola ngerasa ini ada setitik harapan nih bakal besar nih usahanya. Aku fightingnya sekitar 3 atau 4 tahun ya. Wih, lama. Iya namanya merintis, nggak ada yang instan. Ya Allah. Jadi itu selama 3 tahun itu masih kayak gitu aja? 700, 400 enggak, gitu? Udah mulai naik sih, tapi ya kita merintis kan. Oke. Jadi ya 3 tahun. Belum langsung wow gitu belum. Tapi naiknya tipis-tipis. Kayak misalnya 1 juta. Iya gitu. Tapi bisa bertahan 3 tahun lumayan lama loh Kak. Kalau misalnya aku nih misalnya langsung kayak kepikiran buka ganti usaha nih gitu. Gini loh, kalau kita mau usaha itu kuncinya kita harus fokus. Iya. Nggak bisa kita baru setahun terus berharap usaha kita langsung gede. Nggak bisa. Setuju. Jadi kita harus sabar. Kalau memang kita mau usaha ya kita konsisten. Bener. Harus fokus ya. Fokus. Agak berat nih. Nih kalau misalnya ngomong-ngomong soal yang beratnya, Kakak waktu itu inget nggak yang kondisi paling sulit dan berat itu waktu menjalani usaha ini kapan dan itu kondisinya kayak gimana Kak?
2015 itu memang tahun-tahun terberat ya. Oh iya, waktu awal buka. Awal buka. Oke. Karena aku baru nikah. Oh berarti kakak awal pacaran? Pacaran aku buka dari merintis itu dari pacaran. Oke. Tapi bukanya pas udah nikah? Enggak, pacaran kami di seberang, ya kan? Bukanya di seberang itu belum nikah. Oke. Lalu 2015 itu aku pindah ke sini karena yang di sana diambil yang punya. Ya Allah, sedih. Karena kita ngontraknya waktu itu perantara orang ketiga, kita orang ketiga. Jadi yang punya udah ngontrakin ke orang, kita ngontrak lagi sama orang itu. Oh Tuhan. Di saat kita mau bayar kontrak hari ini nih, abang yang punya ya. Terus bang, aku mau bayar kontrak. Nanti dulu kak. Ya aku tanya dulu sama orang. Soalnya kontraknya aku naikkan jadi 23 juta. Allahu Akbar, 10 juta. Dengan cuman hanya tanah petak gitu aja, nggak ada kamar mandinya. Ya Allah. Kayak gitu. Terus kak? Jadi ya suami aku kan memang semangatnya tinggi ya. Jadi ya alhamdulillah kebetulan mungkin memang jalannya. Jadi ruko ini kosong. Yang ini? Iya yang ini. Ada tulisan dikontrakan gitu kan. Terus aku cari, dilihat suami nomor teleponnya. Telepon lah. Ternyata itu juga bukan yang punya langsung. Allahu Akbar. Bukan yang punya langsung. Iya, bukan yang punya langsung. Terus ditelepon lah. Kalau mau ya pulangkan lah. Dia minta berapa juta waktu itu ya. Aduh, nggak ada uang pak, kita bilang gitu kan. Kapan habisnya pak? Tanggal 1 Juni kata dia. Ya udahlah kami tunggu tanggal 1 Juni. Pas waktu ditanya itu bulan berapa? Itu bulan 4 ya. Masih lama. Ya, tanggal 1 2 bulan Juni lagi. Ya udah tunggulah ya gitu kan. Ya udah tunggu kita cari yang punya. Jumpa yang punya. Ya kita kontrak langsung sama yang punya gitu. Akhirnya dapat harga pertama ya 27.500.000 setahun. Tapi kan ruko. Akhirnya jalan tuh 1 tahun pertama di sini. Jalan 1 tahun pertama di sini. Untuk 3 tahun pertama itu aku masih ya utang lah, gali lubang tutup lubang ya, dapat untuk bayar kontrak ruko ya alhamdulillah gitu. Ya masih gali lubang tutup lubang. Berarti itu 2016, 17, 18 ya. Terus kak? Ya aku mulai enaknya ya di 18 lah. 2018. Di saat aku udah punya anak. Wih, rezeki anak. Ya Allah, itu gimana berasanya Kak Yola? Kayak misalnya ada nggak? Kan kayak misalnya tuh di tempat lain nih, aku pernah nanya ya kayak, kapan nih kamu abang atau bapak ngerasa ada tuh yang di Jalan Paus, ya kan? Aku nanyain, dia sampai nangis loh Kak kemarin. Mulia itu kan ya? Bukan. Jadi? Aku yang ada Teh Talua Aziz. Bopen Mulia kayaknya udah kaya dari sononya deh kak. Enggak juga deh kayaknya. Bopen Mulia tuh setahu aku dia ada cabang di Jenderal gitu. Iya, udah kesana juga kita. Gitu. Udah. Terus ada yang Tetalu Aziz. Jadi itu kayak masih usia 17 tahun. Tapi mereka udah berani coba untuk buka warung teh telur. Nah itu di Jalan Paus tuh kak. Jadi pakai gerobak kecil, ya kan. Jadi mereka tuh cerita tuh sangat benar-benar, namanya masih 17 tahun lah kak. 17 tahun aku ya Allah kak. Tahunya cuma ngorotin orang tua. Jadi ya kan dia udah buka usaha itu dan jatuh bangun sampai kata dia, ya Allah aku ini buka usaha sampai harus jual emas. Ya kan ngumpulinnya harus nyari emas. Terus itu belum ada tanda-tanda untung, malah kayak laku tuh paling 3 gelas, 4 gelas dan sedihnya minta ampun. Jadi pas ditanya kapan waktu kamu ngerasa bahwa usahanya udah mulai naik nih, kata dia, aku bilang gitu. Kata dia pas dia ganti gula putihnya menjadi gula merah. Gula aren. Nah, gula aren. Nah, di situ kata dia, jadi yang udah beli balik lagi, yang udah beli jadi semakin banyak. Jadi efek dominonya jadi tinggi sampai sekarang rame. Kalau misalnya Kak Yola, titiknya itu inget nggak? Yang ini turning pointnya ini di sini nih, kayaknya gongnya kenapa tiba-tiba usahanya bisa jadi rame gitu kak? Ada inovasi nggak? Ada, inovasi itu perlu ya, karena kalau kita pengen usaha kita berkembang, kita harus ada inovasi setiap tahun, kalau perlu setiap bulan ya kan. Apa yang harus kita upgrade, entah itu mejanya, entah itu kursinya atau menunya ya kan. Di sini beda ya, mejanya ala-ala kafe ya kan. Iya, makanya kita kalau bisa kan harga kaki 5, rasa bintang 5.
bukan cuma rasa, pelayanan dan suasana bintang 5 iya, ya harus kan? Itu. Iya, setuju deh. Aku datang ke sini ini kok kayaknya bukan warung kayak bopet-bopetan yang lain ya. Iya. Tapi di sini kayak tempat duduknya juga udah dibuat bukan yang dari kayak plastik ya kan, tapi emang udah custom dan enak banget duduknya nyaman gitu. Terus jika kalau misalnya Kak Yola sendiri tadi poin yang aku tanya, Kak Yola ingat nggak waktu itu poinnya ini nih kayaknya yang buat warung aku rame nih gitu. Kalau ada nggak Kak? Kami kan itu 3 tahun lumayan tuh stuck begitu kayak bisa bayar ruko aja, bayar karyawan udah syukur. Tapi tiba-tiba Kak Yola bilang di tahun 2018 Kak Yola baru ngerasain kayaknya usahanya maju, perkembangannya pesat. Nah kira-kira Kak Yola ngerasa nggak kayaknya gara-gara ini deh. TS berapa? TS aku di sini masih 6.000. Murah kan? TS-nya mah enak banget lagi. Aku kemarin bisa sampai pesen 3. Kan ini saudara aku nih yang sebelah kan, Bang Ican. Jadi kemarin coba TS-nya, kok TS-nya enak banget ya di sini. Pesen lagi sampai 3 dong TS aku. Satu malam 1 kali duduk. Ya Allah, luar biasa. Bener. Terus Kak, kalau misalnya teh telur itu 10.000. Ya, teh telur ginseng super tin berarti nambah 3.000 jadi 13 ya. 13 ya. 13. Karena kalau aku jual di bawah itu nggak cover lagi nanti. Iya bener. Iya karena di tempat lain pada naikin. Pada mahal Bang. Iya kan. Kita ambil untung tipis-tipis tapi sering. Klik. Makanya datanglah ke warung JKT, nggak mahal do, parkir ndak ada do. Makanya udah seneng banget bolak-balik datang ke sini ya Kak. Iya bener. Seneng. Ya bener sih itu. Karena gimana pun ya walaupun 3.000 parkirnya, ya kan. Tapi kalau misalnya satu hari kita datang ke sini 3 kali, udah 9.000. Satu bulan udah 270. Ya Allah, tambah skincare, tambah lagi bensin. Nah. Tinggi biaya hidup kan? Tinggi. Iya kan Kak? Oke. Nah terus Kak kita mau tanya juga nih menurut Kakak itu tadi kan udah ngasih tahu bahwa ini nih inovasinya dari Kak Yola yang buat ngerasa ini yang buat warung aku kayaknya jadi rame gitu. Terus selain itu Kakak punya kayak semacam ini enggak sih? Apa namanya habit atau kebiasaan Kak Yola, entah amalan ya kan, amalan kan bisa apa aja ya Kak ya, yang menurut Kak Yola ini kayaknya harus banget dilakukan oleh orang-orang yang punya usaha atau bisnis biar usahanya lancar. Kak Yola sendiri waktu itu punya nggak? Sedekah. Oh ya? Ya, sedekah. Pandangan Kak Yola untuk sedekah apa? Kita kan jualan. Kalau bisa kita setiap hari itu sedekah. Wow. Harus ya. Harus. Karena aku kan Muslim ya. Kalau kita dukun-dukun itu kan nggak boleh ya. Ya Allah jangan. Aku cuman Allah. Cuman Allah. Good. Jadi aku ketika kita sedekah, percayalah kita nggak akan miskin. Yes. Semakin kalau kamu punya usaha, kalau mau usahanya berkembang. Utamain sedekah. Oke. Nah, terus kalau Kak Yola waktu itu sedekahnya ini bukan bermaksud ria. Bukan bermaksud ria ya. Bukan bermaksud ria. Ini hanya untuk menginspirasi dan berbagi story ke yang nonton atau yang dengerin radio ini bahwa ini a real story dari Kak Yola yang ngerasa bahwa ini impactnya untuk usahanya besar. Iya, benar, sedekah. Sedekah yang bentuk apa waktu itu Kak Yola lakukan? Sedekah uang sih kita. Uang. Bukan bentuk makanan waktu itu ya. Kalau makanan ya kalau ada yang misalnya dia datang ke sini mau makan nggak punya duit ya udah nggak apa-apa kita kasih. Gitu? Ada. Ya Allah, berani dia. Berani. Terus bilang gimana? Ya aku punya duit, misalnya dia punya duit cuma 5.000, aku cuma punya 5.000, bisa nggak beli nasi goreng gitu? Serius kan? Serius. Ada. Ibu-ibu, laki-laki juga ada. Aku cuma punya duit 3.000, boleh nggak beli nasi goreng? Ya boleh, Allah. kita kasih aja. Aku yakin itu malaikat deh Kak. Karena kalau misalnya rasionalnya, kalau misalnya gue nih Kak ya, misalnya 5.000 kepengen nasi goreng, mending gue beli mie instan aja. Kalau bertahan mie hidup. instan, iya kalau kan, daripada kalau harus dia malu punya gitu. kompor di rumah, kalau enggak mungkin memang benar-benar butuh kan? Ya Allah, benar-benar kepengen banget kali ya. Oh jadi itu sering ya ada orang sering ada. Dan itu harus dikasih menurut Kak Yola. Iya kita kasih aja karena kita jualan makanan itu, insya Allah ya nggak ada ruginya.
Setuju banget. Terus kalau sedekah uang tadi Kak Yola bilang seperti apa yang dilakukan oleh seorang Yola pemilik warung JKT? Nggak mungkin harus disebutin nih. Iya dong, kan ini menginspirasi. Mungkin ada tempat-tempat bersedekah atau juga ada waktu-waktu sedekah yang menurut Kak Yola ini bagus nih. Kalau misalnya tetangga nih, kemarin aku nanyain, katanya pokoknya hari Jumat ba'da asar jangan lupa sedekah. Nah gitu-gitu deh. Kalau kita mau sedekah itu setiap hari, ya. Terus sering-sering, kalau aku banyak belajar suami aku nih yang ngajarin ya. Kalau kita mau dikasih kejutan sama Allah, sering-sering ngasih kejutan sama orang lain. Mana suami kakak tuh peluk di sini dulu. Suami aku di atas jagain anak. Tuh kan berbagi banget tugasnya, ya Allah. Salut sama keluarga ini, subhanallah. Ya anak berapa sih Kak sekarang? Aku anak 3, ya baru Allah. Lahiran 2 bulan. Yang kecil ya. Baru lahiran 2 bulan udah punya usaha banyak. Tadi katanya ini kita usahanya sekarang hanya ini aja Kak atau ada yang lain? Alhamdulillah aku punya usaha satu lagi. Apa lagi? Aku buka miso di Jalan Sri Kandi. Dekat rumah aku dong. Bang Ali di Jalan Sri Kandi. Di Melati Indah. Di mana Melati Indah? Melati Indah. Aku dekat perumahan Casablanca itu, Bang. Oh, iya. Itu punya kakak. Punya aku. Ya Allah, keren loh tempatnya, guys. Tadinya aku mau itu franchise bukan sih? Bukan lah, aku bikin sendiri itu. Ih, keren. Itu nggak pakai micin ya? Oh ya? Ya, boleh coba. Kapan Abang mau kesana? Aku kesana. Kesana kita review itu miso. Boleh. Di Jalan Sri Kandi dekat perumahan Casablanca. Aku tahu. Dekat Casablanca itu namanya miso CSB. Karena dekat Casablanca, perumahan Casablanca ya. Jadi aku bikin namanya miso CSB. Dia suka dengan singkatan-singkatan. Dia suka dengan singkatan-singkatan. Jalan Kulim Tampan JKT. Di sana dekat perumahan Casablanca CSB. Alright ya. Oke, mudah-mudahan itu juga membuat, karena kan nama juga berpengaruh kan. Iya, sangat berpengaruh. Jangan yang kayak susah-susah diinget ya kan Kak. Kalau misalnya JKT, gampang sih. Terserah orang mau ngartikan apa ya Kak. Yang penting tahu aja JKT. Kebanyakan orang bilang ini Jakarta. Iya, sama kayak gue. Bang Ali tadi kan. Nggak kepikiran kalau itu panjangnya Jalan Kulim Tampan. Itu kan ada loh, Jalan Kulim Tampan. Iya bener, aku tahu alamatnya Jalan Kulim Tampan. Cuman nggak kepikiran kalau itu disingkat jadi nama warung ini. Oh bukan, karena kalau kita bilang Jakarta, nanti nasi goreng Jakarta marah. Iya kan? Ada soalnya kan. Apa nanti, kau catut iya, Jakarta? Dibilangnya kita niru nanti. Kau orang Payakumbuh. Kau bilang nasi goreng kau Jakarta. Penduto kau. Badan itu JKT itu Jalan Kulim Tampan. Oke. Tapi soal rasa, aduh, Jakarta mah lewat. Kalau untuk aku ya Kak, aku nggak berani bandingin. Tadi aku sempat udah pesan bihun, tanya deh, pesan bihun. Terus aku lihat nasi goreng kan. Oh, jangan-jangan di sini ininya masterpiece-nya itu si nasi goreng. Aku order nasi goreng. Ih, beneran enak. Jempol deh Kak, endorse banget. Alhamdulillah. Kak Yola, ini banyak banget nih inspirasi yang kita dapetin dari Kak Yola. Terus Kak Yola, waktu menghadapi masa sulit ketika menjalankan usaha ini, apa nih yang menurut Kak Yola lakukan waktu itu gitu? Kayaknya berdoa ya, minta sama Allah ya. Gitu ya. 3 tahun loh, lumayan lama loh. Iya, namanya hidup ya, kita tetap harus jalan. Apa yang membuat Kak Yola waktu itu bertahan gitu loh? Karena banyak orang kan nunggu 3 tahun baru bisa ada titik terang. Itu bukan satu hal yang gampang loh. Banyak yang mikir, udahlah aku jual aja lah ini, take over aja lah usaha ini. Kayaknya tangan aku nggak dingin lah di usaha makanan ini. Aku jual monja aja lah PJ. Ini waktu itu Kak Yola yang buat bertahan tetap kekeh di sini apa? Kita itu harus yakin. Yakin kalau kita usaha ya harus yakin. Kalau kita mau dia berkembang, kita harus fokus, harus sabar, berdoa, minta sama Allah. Oke. Tapi memang dari awal dia selalu bilang yakin sih. Jadi kalau misalnya masalahnya sulit pun kalau udah yakin pasti tetap bertahan ya Kak. Karena kita punya Allah. Iya, setuju jadi kita sih. harus yakin. Ya Allah, kalau orang sukses itu pokoknya dia selalu akan cerita Allah. Karena udah ngerasa dibantu banget gitu ya Kak. Gini ya, aku juga terharu. Kenapa Kak? Kenapa? Apa yang buat Kak Yola begitu? Pokoknya dari tadi tuh bilang Allah, yakin Allah, apa-apa Allah gitu. Apa sih? Bentar.
sebentar ya. Iya, nggak apa-apa. Take your time. Tapi yang jelas memang kalau misalnya orang yang udah ngerasa ditolong banget sama Allah, ngerasa dibantu banget sama Allah, yang udah nyelamatin gitu, pasti akan selalu haru ya Kak ya. Emang Kak Yola waktu itu apa sih yang dirasain? Apa yang membuat Kak Yola begitu yakin bahwa ini keterlibatan Allah kuat banget nih di usaha aku gitu? Karena gini, di saat kita susah, itu keluarga sendiri belum tentu mau bantu. Setuju sih, apalagi temen kan? Ya, di saat aku sama suami fighting, itu yang bantu orang lain, bukan keluarga. Ya Allah. Di saat aku memulai usaha, itu diremehkan oleh keluarga. Iya. Orang mereka menganggap bahwa keputusan ini kayaknya hanya pedagang nasi goreng. Hanya pedagang nasi goreng. Di underestimate. Jadi buat yang mau memulai, kalau mau usaha ya harus yakin. Di saat kita di titik terendah, ngadunya ya sama Allah, mintanya ya sama Allah gitu. Karena ke keluarga pun keluarga nggak datang, nggak mau, malahan kalau bisa kita jangan ke rumahnya karena dia nggak akan buka pintu gitu ya kasarnya gitu. Ketika nerima telepon kita aja dia ketakutan seakan-akan kita akan pinjam duit. Setuju gitu. Kakakku, setuju kakakku. Aku ngerasain banget juga itu ya, bahwa jangankan temen, keluarga juga kadang nggak bisa ada ketika kita harapkan. Ya, benar. Tapi menurut Kak Yola, Tuhan Allah itu nggak akan pernah ninggalin kita. Iya. Waktu itu Kak Yola yang merasa pertolongan Allah banget itu apa emang? Dimudahin semuanya ya, urusan. Alhamdulillah dimudahin semua urusan aku. Ya Allah, bisa sampai sebesar ini ya, dan tadi bukan Allah. Kita ngebangga-banggain membesar-besarkan teman-teman Mitra Kota yang dengerin radio ini atau juga yang nonton konten ini. Dari tadinya kayak cuman bisa bayar karyawan atau juga bayar kontrakan ruko aja udah syukur, tapi sekarang satu malam 500 porsi nasi minus bisa. Tepuk tangan dong. Subhanallah. Itu Allahu Akbar banget ya Kak Yola. Itu baru satu jenis menu, hanya nasi minus. Belum lagi bihun, mie goreng, belum lagi minuman-minuman lainnya. Nah Kak Yola, di segmen terakhir ini Kak Yola mau nyampaikan apa nih ke Mitra Kota pendengar Radio Barabas atau juga teman-teman yang sekarang lagi kepikiran buka usaha di bidang kuliner? Buat teman-teman yang mau buka usaha, kalian harus yakin kalau kalian bisa. Karena kalau kita mau usaha itu yang paling penting kita harus punya mental. Ya. Terus yang kedua kita nggak boleh sombong. Kalau kalian Muslim, kalian harus ingat Allah. Kalau kalian agama lain dari Muslim, kalian harus ingat kalian punya Tuhan. Kalian gak akan sendiri, punya Tuhan yang maha segalanya. Jangan pernah berharap sama manusia. Katanya yang paling sakit di dunia ini adalah berharap sama manusia ya Kak. Tapi berharaplah sama Allah, sama Tuhan kalian. Nanti Allah akan kirim orang yang akan tolong kalian. Allahu Akbar. Kak Yola aku yakin pasti akan jadi orang yang lebih besar deh setelah ini. Amin. Karena dia selalu libatkan Allah di dalamnya. Dan dia udah percaya banget bahwa Allah itu gak pernah meninggalkan. Dan Allah itu punya segala-galanya untuk mewujudkan apa yang kita mau, asal kita benar-benar jadi hambanya yang baik ya Kak ya. Benar. Terus buat sahabat Barabas nih ya. Iya betul. Kalau mau minum teh telur, apalagi nih lagi dingin-dingin gini banyak yang sakit lagi Kak. Banyak yang sakit kan. Di warung JKT itu udah ada ginseng super tin nih. Jadi kita bisa minum teh telur. Teh telur ginseng ya. Teh telur ginseng super tin. Ini nih banyak banget loh manfaat. Ada ginseng super tin ini. Ada ginseng. Terus mencakup suplemen kesehatan. Setuju. Jadi kita minum itu dapat enak, dapat sehatnya. Banget. Apalagi teh telur ginseng. Kalau Kak Yola pasti dia nggak mau keria-riaan gitu ya. Aku mulai cerita deh. Aku spill bahwa teh telur ginseng di sini, teh telur aja
aja deh secara keseluruhan ya. Itu enak banget, nggak amis. Bahkan boleh dicek tuh di gelas aku, di piring aku. Itu jeruk nipisnya, limaunya belum aku peras tapi nggak berasa sama sekali ada amisnya. Jempol deh Kayola. Alhamdulillah kalau abang suka ya. Setuju, suka banget. Tuh baru diperas kan. Setuju. Berisik banget ya kita ya. Maaf ya. Tapi yang jelas kalau kalian datang ke sini udah tahu kan harus ngapain? Minum teh telur ginseng Super Teen. Ingat sayang, pokoknya ini pesen teh telur ginseng Super Teen. Tapi ini bukan hanya yang untuk berkeluarga ya kak, untuk stamina banget. Karena Super Teen ini adalah suplemen makanan yang bantu menjaga daya tahan tubuh kita. Kandungannya bukan hanya untuk vitalitas. Vitalitas itu dari ginsengnya kak, benar, tapi dia ada 11 vitamin kayak vitamin C, B kompleks dan lainnya. Berarti ini udah lengkap banget ya Bang Ali. Berarti kita hanya keluarin duit 13.000, dapat sehat, dapat enaknya. Banget. Di sini ada 11 vitamin, betul, 10 mineral, plus Royal Jelly. Karena B kompleks itu mahal loh. Banget. Tadi kita udah ingetin ya, kalau datang ke warung JKT ini alamatnya di Jalan Kulim Tampan. Pokoknya kalau masuk ke Jalan Kulim dari Jalan Riau itu udah lumayan ujung-ujung ya kak. Ya ujung, jatuhnya ini udah di Jalan Kulim ujung kalau ya. Jalan Kulim ujung, lihat sebelah kanan kalau kalian masuk dari Jalan Riau. Makanya Kayola makasih banget udah menginspirasi, udah berbagi cerita. Mudah-mudahan ini nanti jadi jariah juga buat Kayola nih, karena di luar sana atau yang dengerin radio ini, tonton konten ini nanti di YouTube Barabas 975 FM, yang dengerin di radio kayak telat gitu, tapi obrolannya kayaknya seru nih banget. Gue pasti obrolan yang seru dari obrolan kita lainnya sepanjang program ini. Nanti kalian bisa tonton secara penuh juga di YouTube Barabas 975 FM ya. Bantu subscribe, like, dan juga share, komen juga, tapi komennya yang baik-baik ya. Makasih Kayola. Akhirnya Ali Dahlan pamit nih. Selamat malam dan sampai jumpa.